Puji Tuhan, selamat malam buat bagi kita semua. Ya, semoga kita dalam perlindungan Tuhan pada saat malam hari ini. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan pada saat ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana kita mau belajar tentang penyesalan. Ya, kita belajar bahwa penyesalan itu selalu datang terakhir. Ya, dimana ada sebab, situ ada akibat. Setiap apa yang kita lakukan pastinya ada konsekuensi dalam setiap masalah yang kita perbuat sendiri dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mau belajar dari Nabi Habakuk, ya, dari Nabi Habakuk di pasal yang ketiga di ayatnya 17 sampai 18, ya. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa penyesalan itu ketika kita tidak ada rasa untuk berterima kasih kepada Tuhan itu dalam setiap masalah yang kita rasakan, problema yang tidak bisa kita hadapi. Dari semuanya itu ada pastinya hal-hal yang kita rasakan dalam hidup kita, ya. Dimana banyak sekali penyesalan-penyesalan itu yang tidak akan bisa kita kembali seperti awal kembali. Seperti kita jikalau ada masalah kita tidak bisa mengembalikan waktu. Seperti contohnya jikalau ibu rumah tangga suka masak nasi, pastinya nasinya jikalau banyak air pastinya jadi bubur. Itu penyesalan yang satu hari. Penyesalan yang satu hari ini kita tidak bisa mengubahnya kembali. Apalagi penyesalan yang 1 bulan, yaitu salah potong rambut, penyesalan yang 1 tahun tinggal kelas, itu bagi anak-anak yang masih dalam pendidikan sekolah, ya. Dan saat ini adakah penyesalan yang benar-benar fatal? Iya, ada. Penyesalan yang benar-benar fatal itu penyesalan seumur hidup. Penyesalan yang sangat kekal, yaitu meninggalkan panggilan Tuhan. Kenapa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Penyesalan yang begitu kekal itu meninggalkan panggilan Tuhan karena, ya, ketika hidup kita ada dalam masalah dan kita meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak mau lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita itu semuanya ada solusinya. Seperti Habakuk yang pada saat ini dia mempunyai masalah yang ia hadapi pada saat ini, dimana yang ia kerjakan itu perkebunannya, ya, peternakannya itu tidak ada hasilnya, dikatakan di ayat 17 sampai 18, ya. Tidak ada berbuah, tidak ya, kambing dombanya terhalau dalam kurungan, ya, dari kurungan pada saat itu. Dan ada solusi dari masalah Habakuk yang pada saat ini yang ia rasakan, ya. Kita belajar dari Habakuk 3 ayat 17-18. Ini adalah solusi Nabi Habakuk, yaitu ini adalah sebenarnya doa Nabi Habakuk pada saat dia ada dalam masalah, ya, masa-masa krisis dalam hidupnya. Jikalau saudara pada saat ini ada dalam masalah krisis ekonomi, jangan khawatir, ada Tuhan bersama kita karena Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita, saudara yang terkasih. Seperti solusi Nabi Habakuk, yaitu dia berdoa datang kepada Tuhan. Nabi Habakuk ini adalah seorang manusia sama seperti kita yang pada masa itu ia mengalami krisis, ya, krisis di Israel, ya, dimana masalah itu benar-benar suatu masalah, ya, benar-benar bangsa Israel mengalami krisis, ya. Ini doanya Nabi Habakuk, ya, yang dikeluhkan Nabi Habakuk pada saat itu. Dan apa saja yang mereka keluhkan dari bangsa Israel itu krisis ekonomi, krisis budaya, dan krisis iman. Ada 3 poin krisis-krisis yang terjadi pada bangsa Israel, ya. Krisis ekonomi yang dimana lambang kemakmuran bagi bangsa Israel, perkebunan mereka, peternakan mereka, semuanya tidak menghasilkan apapun, seperti yang kita baca dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Jikalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, apa yang saudara lakukan? Apa solusi
yang saudara lakukan. Ya, coba kita mau koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ketika mengalami krisis ekonomi dalam hidupnya seperti bangsa Israel yang didoakan Nabi Habakuk, apakah kita mampu berdoa kepada Tuhan? Ya. Kita belajar pada saat itu supaya kita mampu berdoa dalam segala hal. Dan krisis yang kedua tadi ada krisis budaya, itu adalah krisis perkawin. Contohnya krisis budaya yang ada pada saat itu perkawinan di Kana, di mana mereka kehabisan anggur. Kita belajar saudara, pada saat itu mereka kehabisan anggur, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang mereka perlukan. Dan pada saat itu ada Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu ada di pernikahan itu yang ada di Kana, dan pada saat itu mereka kehabisan anggur. Pada saat itu apa yang terjadi? Ya, kendi-kendi itu berisi anggur. Dan mereka tidak kekurangan anggur lagi. Dan yang ketiga adalah krisis iman. Inilah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan sekarang. Mengalami krisis iman, yaitu mereka tidak memiliki iman sama sekali kepada Tuhan. Ya, diibaratkan ini adalah kaki Dian, ya, yang sudah nyala tapi sudah kehabisan minyak. Ya. Di mana iman kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan, tapi sekarang minyak yang sudah berapi-api tadi hilang. Ya, kendor di hadapan Tuhan karena kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, sebab kita sudah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pada saat ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan ada kata menyesal dalam segala kondisi keadaan yang saudara rasakan pada saat ini, tapi bertekunlah dalam doa, karena dikatakan di ayat 18 apa yang kita pelajari pada saat ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara masih belum percaya. Pada saat ini aja kita belajar bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan disalibkan itu untuk menebus segala kesalahan kita. Dan ketika Tuhan sudah menebus kita, bahwa janjinya itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Dia mampu menyelamatkan dalam segala kondisi apapun. Ya, kita pelajari pada saat ini dari Nabi Habakuk, dia tetap percaya dan tidak memberi masalah dalam dirinya, untuk tidak memusingkan dirinya, tidak stres dan tidak putus asa dalam segala kondisi yang ia rasakan. Ya, dan pada saat ini, jadi mari kita lakukan pada saat ini, kita tetap percaya di hadapan Tuhan. Kita mau beria-ria seperti dikatakan dalam firman Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi Tuhan itu sanggup menolong kita saudara dalam segala hal. Ya, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menyelamatkan dalam segala kondisi dan segala dosa-dosa kita. Pada saat kita berdosa, Dia mampu berkali-kali mengampuni kita. Jadi solusinya adalah seperti yang Nabi Habakuk lakukan, adalah solusi masalahnya adalah dia berdoa. Ya, dia berdoa. Inilah doanya di pasal 3 itu sampai 18, dan dia mampu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi. Ya, inilah suatu nyanyian Nabi Habakuk untuk Tuhan, dan dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, semua itu apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu hal yang kita rasakan itu Tuhan tidak ikut campur tangan. Tuhan tetap ikut campur tangan, dan semuanya itu adalah rencana Tuhan supaya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan diam, itu bukan berarti Dia tidak mau membantu kita. Ya, bukan berarti Tuhan itu diam tidak mau membantu, tapi Dia mau lihat kesetiaan kita untuk terus bertekun dalam doa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak kecewa, supaya kita terus mengandalkan Dia dalam segala hal. Dan saudara harus mampu bersyukur supaya nanti tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari ketika saudara meninggalkan Tuhan, karena itu adalah penyesalan yang benar-benar kekal, yaitu meninggalkan panggilan Tuhan dan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya kita adalah anak Tuhan yang kuat dalam segala kondisi situasi apapun krisis-krisis yang kita alami pada saat ini. Kita belajar seperti Nabi Habakuk, yang dimana solusinya berdoa, bernyanyi, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya, hati kita tentang itu hanya dalam hadirat Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan yang sangat luar biasa. Dan pada saat malam hari ini kita mau sama-sama belajar, saya dan saudara, jangan ada kata penyesalan untuk tidak mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Ya,
Untuk malam hari ini firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hidup, terlebih menyenangkan hati Tuhan dalam segala kondisi. Terima kasih dan bless you buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.